judulnya aja sudah menjadi leader yang komunikatif. Nah, ini mungkin buat beberapa mitra agak-agak apa ya, maksudnya mungkin ini mau kemana nih arahnya? Karena kan kita sudah membahas komunikasi ini dalam beberapa part ya, atau beberapa batch kemarin. Dari Bang Wirzal juga ada, terus beberapa juga dari Pak Purnama. Nah, cuman sekarang kita mungkin, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mundur sedikit ke belakang, karena topik kali ini sangat berguna bagi kita yang mungkin kita memang pekerjaannya atau profesinya atau kegiatan kita sehari-hari itu melakukan prospek dan berinteraksi sama orang lain, sama manusia. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika kita berinteraksi ini ternyata tidak semudah itu. Ternyata akan memberikan efek juga kepada diri kita secara pribadi dan juga bisnis. Nah, sebenarnya seperti apa sih kita pada dasarnya kan sebagai manusia memang difitrahkan itu sebagai pemimpin, leader. Itu mau tidak join bisnis ini atau join bisnis ini, itu kan sebagai leader. Nah, leader itu salah satu cirinya adalah mampu berkomunikasi dengan baik supaya apa yang kita komunikasikan, apa yang didengarkan oleh kawan bicara kita, saya memakai di sini istilahnya kawan bicara ya, karena kalau lawan bicara kemarin saya juga dapat insight rasanya agak kurang. Jadi lebih enak kawan bicara. Nah, kalau kita menganggap itu sebagai kawan bicara kan kita menjadi dalam alam bawah sadar kita terbawa untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, nanti juga ini akan berimpact nanti bakal relate banget sama kehidupan atau perkembangan bisnis kita seperti apa. Nah, nanti kita akan dijelaskan oleh langsung dari narasumbernya ya. Sepertinya juga sudah siap di one and only Bapak Purnama Priyatna. Alhamdulillah. Silakan Pak. Nuhun Kang Frans. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga mungkin di beberapa daerah Bapak-bapak ada yang hujan, ini menambah nikmat syahdu suasana. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang komitmen untuk istiqomah di setiap Jumat malam berkumpul melalui virtual yang insya Allah tersambung doa. Semoga segera kita bertatap muka secara offline insya Allah, dan indikator-indikator pandemi lekas berlalu ini insya Allah sudah tertampak ya. Dan alhamdulillah yang tertampak di kamera saya hari ini ada Kang Mulyana dari Gian Sinergi, ada Kang Wawan Daswan, ada Bu Lina, Pak Ati Sutisna, Kang Maman Saman, mudah-mudahan tidak kelewat lagi nih, kaosnya dapat ya. Mas Taufik dari Sidoarjo, Masya Allah, rajin kita bisa terhubung ya ke di tempat kayaknya ya. Ada Pak Pandikar juga rajin. Alhamdulillah Pak Pandikar ini pembelajar dan saya nanti banyak belajar juga dari Pak Pandikar. Ada Pak Master Fajri Sinergi Tangerang ya, Ibar. SMP 1 Pakis Jaya, ada Pak Saipuddin Albaik dan beberapa yang mungkin masih tertutup secara kamera, insya Allah itu semata karena mungkin ada sesuatu yang belum menampakkan secara wajahnya, nggak apa-apa ya. Ada siapa lagi di sini nih? Ada Pak Kardi tadi ya, mudah-mudahan sehat untuk Pak Kardi dan mitra-mitranya, katanya sedang mendapatkan nikmat syakit. Ada Pak Saipuddin, juga ada Pak Aceh Burhan. Dan ini akan terus bertambah seperti biasanya, mudah-mudahan terus bertambah. Nah, ini Mas Frans temani saya bicara, ngobrol, karena saya butuh Mas Frans ini untuk ngobrol. Ini sebetulnya kan kita konsepnya Ruang Belajar Sinergi ini adalah leader-leader nih, Mas Frans ya, sebagai panitia official dari Ruang Belajar Sinergi. Kita tanya aja sama-sama Bapak Ibu ya. Kenapa saya lagi yang bicara ini bukannya leader-leader? Aduh. Kenapa? Ya. Mungkin
Eh. Akhir bulan kali ya? Oh, akhir bulan. Ini udah pada tanggal berapa nih Bapak? Ibu udah pada nginput belum? Nah, Ya boleh jadi mungkin ya. ya, mungkin. Boleh Boleh jadi, jadi. boleh jadi ya. Mudah-mudahan pekan depan kita bertemu lagi dengan para leaders karena ruang belajar sinergi ini sejatinya memang kita persiapkan, perusahaan persiapkan fasilitasi bagi para members untuk sama-sama Members. berbagi bersama kepada members lain. Dari member, oleh member, untuk member, melalui members. Sehingga ruang belajar ini menjadikan sebuah ruang yang eksklusif khusus bagi para member. Mungkin perusahaan seyogianya nyamber-nyamber lah. 1 bulan itu 1 kali untuk mendapatkan update terkait dengan regulasi baru atau aturan-aturan baru atau ada forum diskusi dengan perusahaan. Seperti itu. Dan pada malam ini sengaja kita mempersiapkan sebetulnya materinya itu inginnya adalah mulai kita ke yang paling teknis, menyamakan frekuensi terkait dengan marketing plan, misalnya terkait dengan produk, terkait dengan tuning lagi tentang perusahaan. Namun hari ini kita ingin mengawali dengan sesuatu yang memang kami amati. Jadi tim perusahaan punya mengamati dari sisi sosial media, melakukan Ya, wawancara dengan leaders, yang kemudian apa sih masalah terbesar dalam mengembangkan sebuah jaringan, masalah yang kemudian tantangan yang kemudian dihadapi oleh para leaders. Dalam hal ini selain teknis juga ternyata bermuara pada masalah atau problem. Jadi masalah ini kalau di sesi awal pernah saya sampaikan, masalah kita menamainya sebagai sebuah masalah ketika ada harapan, ada gap atau jarak dengan kenyataan. Nah, saat ini ya. antara harapan dan kenyataan ini ada gap, dan gap itu dinamai sebagai semua masalah. Kalau dipermasalahkan, contoh misalnya Bapak Ibu ingin punya rumah, kenyataannya belum punya rumah. Kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah permasalahan karena kita menginginkan rumah. Kalau kita tidak mempermasalahkan, boleh jadi tidak terlalu ingin. Jadi antara keinginan, harapan, dengan kenyataan. Termasuk dengan sukses di TSI. Termasuk dengan sukses mengembangkan bisnis apapun yang kita jalankan. Kita selalu disodori sebuah masalah, di mana setiap masalah itu pasti adalah satu keinginan. Kalau tidak ada masalah atau tidak dipermasalahkan, berarti tidak terlalu diinginkan. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menggunakan di awal-awal kan Mas Frans ya pakai whiteboard, cuman banyak di feedback juga jadi ripuh gitu ke belakang Ya, gitu. Nah, ribet-ribet ya. kita coba pakai ini, cuman mohon maaf bila terjadi satu error atau apa, kita coba dulu ya Bapak Ibu supaya ini bisa lebih dekat. Bapak Ibu terlihat layar saya warna putih? Kalau terlihat angkat jempol kirinya. Oke ya. Nah, Mas Fran, lupa kita tadi udah berdoa belum ya? Oh iya Pak, belum Oh Pak. belum, nggak apa-apa dari pimpin teman saya aja ya Bapak Ibu ya. Oke, siap-siap. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita lupa Hampir. luput, tapi nggak apa-apa. Yang penting jadi inget ya. Ya, Bapak Iya. Ibu yang baik, yang soleh, yang bager, yang pinter, yang sukses. Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu itu calon-calon presdir gugus bintang ya, peraih bintang, peraih rezeki yang luar biasa dari TSI. Insya Allah semoga Amin. kita sama-sama malam ini ditemani dengan hujan yang katanya menambah berkah dan menambah koneksi kepada langit itu lebih terkait. Dan insya Allah dengan ikhlas kita mari sama-sama bacakan doa. Kalau mungkin yang Muslim boleh suratul Fatihah. Kita hadiahkan juga untuk Hadratus Syekh, guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Raden Abdul Malik, pimpinan kita Bapak Badrul Ulum, Bapak Badrul Mutakin, pimpinan-pimpinan leaders, pimpinan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit. Allah angkatkan sakitnya dan jadikan hadiah terindah sebagai kafarat doa, sebagai penggugur dosa. Dan bagi yang terlilit utang, kesulitan, Allah lapangkan karena Allah Maha Kaya. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga lancar acara kita malam ini. Berdoa dimulai Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya, benar.
Amin. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sambil menikmati apa tuh Krakatau, Propos, Sapu Jagat, apapun itu, sambil menikmati kopi, sambil menikmati ya obrolan-obrolan kita, mudah-mudahan kalau ada yang mau bingung tanya silakan langsung on kan atau unmute kan mic kalau yang mau ditanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama menyamakan dulu frekuensi bahwa kita sebagai seorang pebisnis network marketing, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang yang bergabung dengan TSI yang meniatkan sukses bersama TSI. Jadi sukses bersama TSI itu salah satunya adalah sukses dengan menjalankan bisnis sesuai platform TSI. Apa itu platform TSI? Yang mana platform TSI kita sepakati dan kita sudah mendapatkan surat izin usaha penjualan langsung. Dari surat izin usaha penjualan langsungnya saja sudah kita ketahui. Jadi surat izin usaha penjualan langsung. Ini ada kalimat penjualan langsung yaitu direct selling atau penjualan langsung. Di mana surat izin penjualan langsung ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis penjualan langsung dengan sistem pemasaran network marketing atau kita mengenalnya dengan MLM. Kalau bahasanya kerennya adalah network marketing. Di mana TSI yang sudah memiliki lisensi UPL dan bisnis network marketing ini perlu selaras. Nah, ini kita udah usianya adalah udah mau 10 tahun nih Bapak Ibu. Tahun. Alhamdulillah ya, satu dasawarsa nanti siap-siap hajat bulan Desember kita buat satu syukuran. Nah, hadus bidikmat. Satu dasawarsa ini sebuah perusahaan yang mencapai usia 10 tahun, insya Allah sudah semakin dewasa, semakin banyak belajar, dan TSI bertumbuh, berkembang itu dari feedback mitra-mitra, termasuk Bapak Ibu semua di sini. Kita terus bertahan karena kita punya niat yang punya noble purpose, punya niat yang mulia untuk bersama-sama bagaimana produk SIN ini bukan hanya dinikmati, tapi juga mampu disebarkan. Dan bukan hanya disebarkan, tapi mampu memberikan manfaat kepada setiap orang yang menyebarkannya. Berantai, akhirnya semakin banyak, semakin besar SIN-nya, dan juga semakin besar komunitas kita yang tergabung dalam TSI, Mitra Usaha TSI. Berbicara masalah MLM, bicara masalah network marketing, silakan Bapak Ibu kaji, silakan Bapak Ibu cari di Google, dimanapun, artikel manapun yang menunjukkan bagaimana sih menjalankan bisnis network marketing, apa sih yang perlu dan penting untuk menjalankan bisnis network marketing. Dari hasil pencarian, bahwa kita sering sekali menganalogikannya dengan kalau misalnya di sini ada Pak Ade udah join belum nih? Pak Ade ini sebagai seorang tailor ya, seorang tailor, seorang penjahit itu bahan bakunya apa Bapak Ibu? Mas Pran tahu nggak bahan baku tuh orang penjahit apa nih? Bahan baku seorang penjahit Kain. apa? Kain ya. Ada bahan baku seorang chef atau rumah makan. Bahan bakunya apa? Bahan baku makanan ya. Ada beras, ada segala macam makanan mentah, ada minyak, Makanan mentah. atau ada apa Sayur. ya? Sayur, sembako lah ya. Ya. Sembako mah warung bahan bakunya ya. Atau apalagi nih kalau mau main di analogi Frans, berarti misalnya kalau pedagang apa nih, bahan bakunya apa gitu ya. Nah, ya. Kalau bisnis network marketing, karena ini adalah bisnis people atau bisnis sumber daya manusia, maka kata-kata sumber daya manusia ini berarti bahan bakunya apa Bapak Ibu? Bahan bakunya adalah manusia atau people. Nah, kaitan dengan hal ini, maka ketika kita membutuhkan bahan bakunya dalam bentuk manusia, kita katakan saja bahwa manusia ini bahwa manusia ini adalah relasi atau siapa banyak kita punya kenalan atau kita kenalkan dengan relationship atau relasi. Bapak Ibu berapa banyak teman-teman yang Bapak Ibu miliki? Ya, kalau saya menyebutnya dengan ring 1. Oke, nah Bapak Ibu biasanya saya nyebutnya ring 1. Ring 1 ini adalah ini materi tahun jebot nih, Fran. Kalau kemana-mana bawa ini. Kita punya teman, kita punya keluarga,
kita punya tetangga. Ini kita sebutnya ring 1. Orang-orang yang kita kenal langsung. Ya. Nah, ada berapa banyak kita punya teman, keluarga, dan tetangga? Ada berapa banyak Bapak Ibu? Banyak? Banyak banget. Ya. Ya. Teman SD, teman SMP, teman SMA yang berhubungan baik masih sampai saat ini maupun sedang tidak terkoneksi. Nah, biasanya kalau ada reuni atau apa baru terkoneksi lagi dengan teman-teman SD, SMP, SMA. Dengan keluarga kalau pas Lebaran, ya. Dengan tetangga ya kalau ada event 17 Agustusan biasanya suka kumpul. Nah, Ramai ya, Pak ya? ada rame banget. Nah, R1 ini adalah target ketika kita, kalau di sini ada funneling ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kumpulnya ring 1 kita, orang-orang yang kita kenal siapa saja. Itu kita punya kalau di network marketing adanya daftar nama. Nah, Bapak Ibu untuk melakukan mengembangkan bisnis network marketing kita butuh berapa orang sih orang-orang yang sudah kita kenal di data tuh? Nah, berapa orang yang kita sudah akrab, berapa orang yang kemungkinan kalau kita ngobrol tuh bakalan kita diterima atau bakalan ada kesempatan untuk memperkenalkan produk TSI. Tapi bukan hanya ring 1, ada juga ring 2. Ring 2 ini adalah orang-orang yang dikenal oleh teman, keluarga, dan tetangga. Jadi ring 2 ini boleh jadi adalah temannya, keluarganya, misalnya temannya keluarga atau keluarganya teman, tetangganya teman, ya. Itu jadi ring 2 atau orang yang tidak kita kenal langsung tapi dikenal oleh ring 1 lah. Sehingga ini bertambah ring 2. Nah, kayak gini nih, Fran. Ring 2 perlu pelan-pelan. Ada lagi ring 3, Bapak Ibu. Ring 3 ini adalah orang-orang yang bukan teman kita, tetangga kita, bukan keluarga kita, bukan juga temannya tetangga kita, bukan juga keluarganya tetangga kita, tapi benar-benar orang yang baru kita kenal melalui pergerakan kita dengan cara menambah teman baru atau menambah keluarga baru itu kalau menikah, ya misalnya menikah kalau sini Bapak Ibu punya keluarga baru atau mantu, atau misalnya Bapak Ibu punya anak kemudian punya besan, nah itu kan penambahan. Atau Bapak Ibu mengikuti pelatihan, atau Bapak Ibu mengikuti komunitas baru misalnya yang suka mancing, komunitas baru. Nah, kayak gini udah mulai lepas-lepas. Komunitas baru, nah itu kita namakan dengan ring 3. Maka balik lagi ketika Bapak Ibu ingin sukses di network marketing, di bisnis yang memang di TSI adalah darah dagingnya adalah network marketing dan juga penjualan langsung, di mana ketika Bapak Ibu mulai bergabung dan penjualan langsung saja sudah menambahkan keuntungan langsung, keuntungan belanja pribadi maupun keuntungan dari selisih konsumen ke member ke konsumen. Tapi kalau kita mengembangkan, kita mengenalkan produk ini kepada teman, keluarga, tetangga, kepada temannya keluarga, keluarganya teman, tetangganya keluarga, ini ring 2, kemudian menambah komunitas, maka semakin besar potensi kita untuk mengembangkan, membesarkan apa yang menjadi bahan baku yang di sini, Pak. Nah, ini gue mau tambah halaman baru ya, Bapak Ibu, sebentar. Ini masalah teknis nih. Save. Nah, saya halaman baru aja. Nah, Bapak Ibu, kalau gambarkan seperti ini ada spiral, tadi kita sudah menambahkan dengan ring 1, tetangga kita, teman kita, keluarga kita, ditambah dengan ring 2, orang-orang yang tidak kita kenal langsung tapi dikenal oleh tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan juga ring 3 yang kita upayakan kita terus bertambah. Dari jumlah ini jumlahkan berapa potensinya. Semakin bertambah, maka Bapak Ibu akan punya potensi yang lebih besar. Karena untuk menjadikan seseorang itu kemudian menjadi prospek kita, ada sunatullah, ada hukum yang memang secara natural
kita ditolak atau tidak diterima proposal kita, tidak diterima prospek kita. Di awal-awal waktu pertemuan awal kita sudah bahas bahwa ditolak itu sebuah keniscayaan, tapi pastikan bahwa yang ditolak itu adalah proposal kita, prospekan kita, bukan diri kitanya. Jadi jangan baper ketika kita ditolak. Kita punya bahan baku yaitu orang-orang yang kita kenal, dan orang yang tidak kita kenal tapi tetangga kita, keluarga kita, teman kita kenal. Jadi referensi dari teman. Biasanya ketika kita berkunjung ke teman kita lagi ada temannya, kita kenalan. Atau teman kita lagi ada keluarganya ikut ngumpul, kemudian kita mau prospek, kita kenalan. Nah itu disebutnya ring 2. Apa sih pentingnya kita mengenal ini? Karena ini adalah bahan baku kita. Karena ini adalah yang perlu kita tambahkan terus. Jadi bukan hanya kita nambah pengetahuan, bukan hanya kita nambah skill untuk prospek, tapi pastikan kita juga terus bergerak untuk menambah kenalan, menambah orang-orang baru. Maka disebutnya network builders, karena kita membangun network, membangun jaringan, membangun relasi. Relasi. Ya, membangun relasi. Nah, membangun relasi ini apa yang kita butuhkan? Nah, nanti kita jawab apa yang kita butuhkan ya. Dari ring 1, ring 2, ring 3 ini kita namakan bahan baku BB, karena kemudian misalnya kita punya total ring 1, ring 2, ring 3 ada berapa misalnya? Ada ya kalau lebih banyaknya 500 misalnya, Pak. Dari 500 ini kemudian kita prospek, kita kenalkan produk dengan kita sudah tahu produk, tahu sistem, bawa sampel, apalagi kalau ke keluarga nih. Ini Pak Saipudin, silakan di chat Pak, kalau resen nanti problemnya apa di chat aja ya. Nah, dari bahan baku 500 ini boleh jadi ketika kita presentasi, ada yang menolak, ada yang bahkan tidak mau bertemu, karena misalnya kita cara menyampaikan ingin perjumpaannya kan seringnya Bapak Ibu ya ketika, saya mau ketemu boleh nggak? Saya ada bisnis luar biasa nih. Kayak gitu biasanya ditolak ya Bapak Ibu ya. Oh sorry saya lagi itu. Aduh ini pasti nggak prospek ya. Apalagi di sosial media kita upload bisnis kita, kemudian teman kita notice nih, tahu nih, oh ada bisnis ini kayaknya rada males gue kalau misalnya itu pasti ngobrolin bisnis network marketing males. Nah maka boleh jadi sebuah keniscayaan. Dari 500 ini mungkin yang mau menerima kita sekitar misalnya ekstrimnya adalah 100 orang. Dari 100 orang ini, kemudian kita berjumpa, kesempatan untuk bertemu. Mungkin berkurang lagi Bapak Ibu. Hukumnya adalah kata Eric Ward, bisa sampai 30%, mungkin 30 orangan. Dari 30 orang ini mungkin hanya 10 orang yang kemudian menyetujui saya untuk tertarik. Dari 10 orang ini mungkin hanya 3 orang yang akhirnya closing atau masuk ke bisnis kita, gabung bersama Bapak Ibu. Nah, kemampuan untuk membangun relasi ini agar angka 3 ini banyak, maka kita perlu menambah ini Bapak Ibu. Nah, untuk menambah ini, kemampuan relasi itu yang baik, maka kita perlu punya kemampuan komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena satu-satunya cara untuk membangun relasi atau hubungan dengan sesama manusia, sesama kita butuh berkomunikasi. Kita butuh bukan hanya ngobrol-ngobrol, karena boleh jadi selama ini kita menganggap bahwa ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap itu adalah berkomunikasi, ternyata bukan. Kita menganggap bahwa bahkan diskusi itu adalah sebuah komunikasi, ternyata bukan. Nah, lalu apa komunikasi itu? Ya, kita akan ngobrol dulu deh. Lalu apa komunikasi itu? Ya, komunikasi kemudian kemarin kita di Google Form ya Bapak Ibu kita bagikan ya kalau nggak salah Mas Frans ya, sudah terkumpul. Ya. Nih ya. Bapak Ibu terlihat ya? Oke, ini Bapak Ibu bisa unmute nggak? Kalau misalnya bisa unmute sendiri bisa ya? Bisa harusnya Pak. Bisa ya. Kalau misalnya ini langsung aja speak up Bapak Ibu. Oke, saya nggak akan lihatkan nama-namanya siapa, jadi kita aman ya untuk tidak menyampaikan, dan
Ini hanya dalam konteks belajar saja, bahwa kita akan belajar tentang bagaimana apa komunikasi dan tantangan. Mungkin ini nggak akan satu kali, dua kali, satu pertemuan untuk membahas komunikasi. Boleh jadi perlu beberapa batch, nanti kita akan sambung. Ya. Cuma kita ingin mengawali dari pemahaman sama-sama apa itu komunikasi. Ya. Sebagai bekal Bapak Ibu, supaya kita punya keterampilan dalam berkomunikasi, karena saya meyakini komunikasi ini adalah salah satu alat atau salah satu metode untuk kita membangun relasi. Kenapa penting kita membangun relasi dan menambah relasi? Ya penting, karena tadi kita awal adalah bagaimana ketika kita menambah relasi, menambah network, jaringan perkenalan, itulah justru core bisnis kita, di luar daripada pengetahuan tentang produk dan marketing plan. Jadi kita makin bersemangat tuh tahu produk, tahu marketing plan. Karena apa? Udah tahu arahnya mau kemana. Karena banyak juga yang kita kemudian paham marketing plan, paham produk, tapi kemudian diapain pemahaman itu? Pengetahuan marketing plan, gue jago lah bisa ngejelasin marketing plan, tapi buat apa? Ketika kita tidak punya orang yang dikenalan, itu aja yang kita kenal, ya. Nah, tapi ketika mau kenalan misalnya dengan ada temennya Bapak Ibu ada yang mau dikenalin, oh kita malah minder, kita malah nggak pede untuk ngobrol, itu kan sayang. Jadi kita perlu punya pemahaman sehingga kita makin semangat dalam menjalankan bisnis TSI. Nah, kita bicara balik lagi tentang komunikasi. Ini waktunya 15 menit saya akan jelaskan. Sebentar, nanti setelah itu kita tanya jawab diskusi ya. Nah, komunikasi menurut Bapak Ibu adalah saling memberi informasi. Ini saya akan bacakan persis plek-ketiplek apa yang Bapak Ibu sampaikan. Mungkin nggak semuanya. Ya. Apa arti komunikasi saling memberi informasi? Katanya ya. Nanti Bapak Ibu lihat betapa perbedaan, betapa apa yang dipahami itu berbeda-beda. Jadi kita punya satu pikiran di sini itu, ruang di dalam pikiran kita, diisi kepala kita ini tidak sama, ya. Nanti saya akan persepsi jelaskan secara masing-masing lah ya, Pak. ya, punya persepsi, benar, persepsi masing-masing. Disebutnya internal map, nanti akan saya gambarkan. Merupakan interaksi berbicara antara satu, dua orang atau lebih. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Satu rangkaian percakapan di dua arah. Bapak Ibu bisa mengerti nggak ya? Coba bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu juga di sini, kita semua di sini, memahami apa yang disampaikan. Jadi kalau kita sama-sama tahu bahwa apa yang dikeluarkan tentunya adalah cerminan gambaran apa yang terjadi di dalam pikiran, di dalam persepsi kita. Jadi kalau kita mengenal apa yang keluar dari teko, itulah isi teko. Misalnya yang keluarnya teh, itulah isi tehnya. Jadi boleh jadi menggambarkan, merepresentasikan yang terjadi di dalam diri kita. Interaksi antara dua orang atau lebih, garis miring percakapan. Kolaborasi membangun strategi. Penyampaian pesan atau informasi antara dua atau sekelompok orang melalui obrolan langsung maupun tidak langsung, agar dapat terhubung kepada kelompok dan masyarakat. Penyampaian makna dan transfer informasi. Interaksi antara orang kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi adalah satu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga terjadi sebuah interaksi. Proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, aturan yang dipahami bersama. Mendekati. Komunikasi adalah suatu proses ajakan kepada seseorang agar menciptakan informasi yang baik terhadap orang lain. Oke, itu definisi komunikasi. Saya akan bahas dulu menggunakan whiteboard lagi. Whiteboardnya berantakan lagi ya? Oh iya, langsung yang tadi ya. Ini nih, di sini tuh di sebelah kanan tuh ada plus. Ini berarti gue delete. Seyogianya ya. Oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu, apa sih komunikasi itu? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, ya itu adalah apa yang terjadi di dalam diri kita masing-masing, punya persepsi. Sementara kok komunikasi itu sendiri adalah kok union, kok bersama, union menggabung.
Jadi menggabungkan. Apa yang digabungkan? Yang digabungkan adalah, ini gambarnya tidak perlu bagus, yang penting ini pasti gambarnya anggaplah manusia ya. Di dalam setiap kita, manusia, dibekali akal, pikiran, atau kita sebutnya dengan apa yang terjadi di dalam diri kita, di dalam isi kepala kita. Kita punya memori, kita punya pengalaman, kita punya ingatan, kita punya nama terhadap benda-benda, terhadap suatu kejadian. Dan semua itu di dalamnya disebut dengan map atau peta di dalam diri kita. Ya. Dan setiap ada kejadian, di sini ada event, ada kejadian apapun, baik data, informasi, adapun apapun, ketika kita terima, maka yang diterima adalah berdasarkan apa yang ada di dalam diri kita, bukan kejadiannya. Jadi kalau kejadian ini kita sebut dengan realita, ya, realita yang di dalam ini adalah yang terjadi berdasarkan pengalaman kita. Contoh, Bapak Ibu silakan chat. Saya akan katakan apel. Menurut Bapak Ibu, apa itu apel? Apel yang ada dalam benak map di dalam pikiran Bapak Ibu. Silakan. Ada yang bisa chat? Silakan Bapak Ibu di chat. Ya, Kalau Frans sendiri apel apa? Kalau saya kalau sebut apel, saya merah Pak, yang ada di pikiran merah. saya. Oh, Pak Yusef apa? Buah. Nah, Buah. ada yang lain? Yang Yang lain mungkin Bapak Ibu langsung yang tergambar di dalam pikiran. Buah warna merah. buah Oh, warna sama. merah. Buah apel, Pak Tio. Ada apa lagi? Ada mobil. Mobil. Mobil apel. Boleh dong. Berarti ada pengalaman apa Iya, nih? ya. Malang, Oke. Pak Taufik. Nah, Malang, oke. ada yang jawab sebagai simbol Simbol pengetahuan. pengetahuan. Oke. Apel KGGL itu ya. Merek Android. Apple. Merek Android ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita ada satu kejadian, ada satu informasi, mengakses ruang dalam kita, mengakses pikiran kita, mengakses persepsi kita, mengakses representasi yang terjadi di dalam diri kita. Sehingga ketika kita menerima sebuah informasi, maka kita meresponnya adalah dengan apa yang terjadi di dalam diri kita, menurut apa yang kita pahami, bukan apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita. Kalau Frans tadi menyebutnya kawan bicara ya. Nah, ini kawan bicara kita. Contoh lagi, Bapak Ibu, tolong respon saya ya, berikan respon saya. Saya haus. Silakan di chat. Saya haus. Coba. Saya boleh merespon nggak Pak? Boleh apa? Saya mau merespon minum atau Pak? Air haus Pak? Minum air tuh, minum air, rasanya segar. Oh, rasanya segar mah tadi apel ya. Ada lagi, oh, ada Bu Linha ya, Pak Maman. Minum air putih, air ya. Saya bilang apa tadi, Pran? Saya haus. haus. Ya. Nah, mengapa Bapak Ibu memberikan respon dengan minum? Apa yang terjadi di dalam benak pikiran Bapak Ibu? Bahwa kalau ada orang yang ngomong haus, itu adalah selalu berkaitan dengan minum menurut Bapak Ibu. Padahal belum tentu. Ada yang Ada lain ya nggak Pak? pertanyaan? Coba, pertanyaannya kira-kira apa? Membutuhkan sesuatu sebagai penawar. Nah, ada yang menjawab. Oh iya. Berarti pertanyaannya apa? Ini Kalau misalnya, kan saya di dalam diri saya belum tentu Oke. haus untuk minum. Kira-kira pertanyaannya apa? Haus apa Pak gitu ya? Haus apa, Pak? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Bisa jadi saya haus ilmu, bisa jadi saya haus kasih sayang, bisa nggak? Kasih sayang. Bayangkan, bagaimana
yang dinamakan dengan salah persepsi, salah memaknai. Apa sih yang terjadi dari teori komunikasi co-union ini? Menggabungkan dua makna antara si penyampai informasi dan si penerima informasi. Misalkan kita sebagai penerima informasi, ada informasi yang kemudian, Bapak Ibu kalau membaca teasernya kemarin, ada yang namanya di-delete. Delete Bapak Ibu pasti tahu ya, ada yang di-delete atau dihapus. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah keterangan-keterangan saya haus apa. Yang diterima, dia terjadi delesi, penghapusan. Jadi tidak lengkap. Sehingga menjudgment bahwa kalau haus pasti minum. Dia digeneralisasi namanya Bapak Ibu. Generalisasi. Bahwa haus pasti minum. Bayangkan betapa salah persepsinya. Dua makna ini tidak memahami, tidak saling memahami. Dan terjadi juga distorsi pasti. Nah, ini kan map ya Bapak Ibu ya. Ini realita. Sebuah kejadian, sebuah event. Map dan realita itu, map itu is not the territory atau bukan realita. Tapi map adalah yang memandu terhadap realita. Semakin akurat mapnya, maka semakin mencapai kita pada tujuan. Contoh Bapak Ibu kalau saya menganalogikan misalnya Waze atau Google Map. Ya. Di Google Map itu terjadi delesi nggak? Terjadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di map itu, di peta itu, ada nggak di peta Google Map, ada nggak warung Indomie? Misalnya di Jalan Sukamulya nih, di sini ada warung Indomie nih. Ada nggak di mapnya? Kalau warung Indominya gede kayak abnormal, boleh jadi ada ya. Mungkin bisa jadi, iya. Bisa jadi ada. Tapi kalau misalnya warungnya kecil, ada nggak? Nggak ada. Bisa. Dia di-delete karena boleh jadi tidak penting. Nah, demikian halnya dalam diri kita. Diri kita ini sudah auto supaya berjalan efektif, otak kita, pikiran kita, ingatan kita ada beberapa yang di-delete. Contoh misalnya Bapak Ibu ingat 3 hari yang lalu makan malam sama apa? Frans, hari Minggu kemarin makan malam sama apa, Frans? Ingat nggak? Waduh, mungkin ada yang di-delete karena apa? Tidak penting. Atau mau tanya nih, gimana rasanya Bapak Ibu ketika Bapak-bapak misalnya ditanya persisnya ketika rasa dihitan itu seperti apa? Mungkin ada yang di-delete karena supaya otak kita bekerja efektif. Dilalah delesi ini adalah terjadi ketika kita merespon. Dan ketika kita mengatakan merespon balik, itu juga terjadi delesi, terjadi generalisasi, terjadi distorsi. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika komunikasi adalah penggabungan dua makna, dua maksud di antara satu dengan yang lainnya, bisa terjadi nggak? Kalau kita abai untuk bertanya, maka komunikasi salah satunya adalah yang pertama mendengar, yang kedua adalah bertanya. Apa yang ditanyakan ketika sesuatu tidak lengkap? Karena kemungkinan manusia itu adanya delesi. Nah, kemampuan ini ya perlu kita lakukan untuk berkomunikasi. Kita lihat lagi contoh dari Bapak Ibu ya. Ini mudah-mudahan menjadikan gambaran. Nanti kalau pusing tinggal tanyakan. Ya. Tantangan masalah Anda dalam berkomunikasi apa? Nah, Bapak Ibu, waktu dan menyinkronkan satu pemikiran yang terkendala. Ya kan? Kebayang nggak tadi? Maknanya apa? Bapak Ibu paham nggak apa yang disampaikan? Waktu dan menyinkronkan satu pemikiran yang terkendala. Saya nggak paham. Frans paham nggak? Artinya apa ini? Ini tenang Bapak Ibu, rahasia terjaga ya. Waktu dan menyinkronkan satu pemikiran yang terkendala. Mungkin nggak tahu waktu gitu mungkin maksudnya. Nggak tahu jadi waktu kapan pada saat kapan ngobrolnya. Oke. Mungkin udah kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin tuh disesali karena aduh salah timingnya. Harusnya Salah jangan ngomong pada saat timing. waktu itu. Boleh. Mungkin seperti itu sih Penangkapanmu.
Yang Iya, sementara penangkapan yang saya. dimaksud dengan Bapak yang menuliskan ini boleh jadi berbeda. Heeh, iya, Memberikan iya, iya. pemahaman yang utuh kepada komunikan terkadang tidak sesuai harapan. Oke, masih terbata-bata dalam berkomunikasi dalam sebuah forum. Nah, ini saya bahas tentang terbata-bata ya Bapak Ibu, atau misalnya kalau Bapak Ibu biasanya tadi ada yang nyebut belibet. Pernah dengar ya belibet atau terbata-bata atau nggak jelas Bapak Ibu ya. Karena kemudian Seret. masalah di dalam komunikasi ini tadi komunikasi adalah co-union, menggabungkan dua apa yang di dalam. Jadi kita kalau komunikasi itu terjadi ketika kita mampu memahami kawan bicara. Apa yang disampaikan kawan bicara, contoh tadi saya menyampaikan saya haus. Semudah kita tanyakan, oh haus apa Pak misalnya. Kita seringnya adalah tahu apa yang mereka tahu padahal belum tentu itu adalah yang mereka mau. Contoh, ini sering sekali ketika kita melakukan satu prospek, kita tidak sabar ketika kita memperkenalkan produk. Kita sok tahu dengan apa yang terjadi di dalam diri kawan bicara kita atau calon prospek kita. Sehingga kita jump up atau kita langsung mempresentasi. Sementara kebutuhan si calon prospek itu sendiri kita belum tahu. Kita abai untuk mendengarkan. Jadi salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi sekadar untuk bertanya melengkapi, Pak. Melengkapi apa yang tidak jelas. Karena naturalnya, bayangkan Bapak Ibu bisa lihat kita sama-sama tadi, apa yang disampaikan ada yang paham, ada yang tidak paham. Mungkin saya menyampaikan seperti ini pun ada yang paham langsung, ada yang masih bingung, Pak Purte ngomong naon sih. Itu adalah karena kita sedang melatih untuk atentif, untuk mendengarkan seperti apa. Karena terjadi ada delesi di dalam diri kita. Nah, tantangan berkomunikasi itu, tadi kata-kata belibet itu ya, yang pertama tantangan komunikasi itu adalah peta di dalam diri kita, map kita. Karena map kita terbatas, ada delesi, ada distorsi, yang disebutnya representasi. Jadi kita itu ketika masuk dalam diri kita informasi itu, ada ingatan kita itu ada ingatan tentang apa yang kita lihat, visual, ada yang kita dengar, auditorial, ya. Ada yang kita apa lagi ya Bapak Ibu? Ada yang kita rasa, kinestetik, ada yang kita kecap, ada yang kita olfactory dan gustatory, ada yang kita kecap, ada yang kita cium. Sehingga ini menjadi sebuah memori yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita mendengarkan tadi kayak apel nih, yang terbayang langsung visualnya ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Kalau kita kemudian mendengarkan lagu, langsung terakses nih, oh lagu waktu SMA, oh lagu waktu di kuliah. Nah ini semua adalah ada di dalam map, peta di dalam diri kita. Nah, apa yang sih jadi masalahnya? Masalahnya dalam map kita adalah ketika kita menjadi seorang komunikan, lawan bicara kita Y, kita ini memiliki keterbatasan, Bapak Ibu, kita memiliki keterbatasan masing-masing secara unik. Misalnya kalau visual, visual ini saya dan Frans berkacamata, tentu berbeda dengan yang tidak berkacamata. Jadi visual ini juga ada gangguan, ada delesi. Misalnya saya menggunakan kacamata clear, tapi kalau tidak menggunakan kacamata bakalan jadi buram. Nah ini juga ada gangguan, ada masalah dalam berkomunikasi, boleh jadi perbedaan. Apalagi yang misalnya, maaf-maaf, yang buta warna. Boleh jadi yang satu ngomong hijau, yang satu biru eta mah gitu. Menjadi perdebatan, menjadi salah paham. Demikian dengan auditori, ada misalnya perbedaan di antara kita, ada yang merasa bahwa musiknya terlalu kencang, ada yang udah cukup segini mah karena yang satu mungkin pendengarannya kurang. Ya. Yang kedua, ini masalah map atau masalah representasi kita, pikiran dalam komunikasi tadi. Yang kedua adalah masalah speed, kecepatan. Saya lupa mungkin ada penelitiannya ya, bahwa kecepatan kita berpikir atau mengingat di dalam kepala kita, lawan dengan kecepatan kita berbicara. Berbicara kita rata-rata adalah 200 kata udah paling cepat. Saya dihitung tuh pernah dihitung saya tuh hanya 150. Jadi 100 sampai dengan 200 kata. Saya lupa per jam apa per menit ini ya. Per menit. Sementara berpikir kecepatannya itu bisa sampai mengingat 1000 sampai 5000 kata
per menit. Bayangkan, ini hanya 10%-nya aja. Sehingga apa yang kita pikirkan itu terjadi seperti bottleneck. Ini yang dipikirkan, ini yang kata-kata kita. Sehingga apa yang ada di dalam kita memilih untuk apa yang bisa kita katakan. Sehingga di situ terjadi belibet. Seolah-olah semua yang di kepala ingin dikatakan. Ya. Makanya suka ada juga orang yang ngomong, aduh saya tuh di kepala udah ada nih, tapi Nah, pas mau ngomong, itu. kenapa ya? Nah, banyak banget yang kayak gitu tuh. Yang mana dulu? Nah, ini kaitannya dengan masalah yang nomor 3, Bapak Ibu. Namanya, ini saya mau menyederhanakan tapi tidak bisa disederhanakan ya. Refleksi. Refleksi bukan pijat ya. Reflexivity sebetulnya mah. Reflexivity kalau bahasa Indonesianya apa Mas Frans? Bercermin. Reflexivity. Jadi gini, Bapak Ibu ada suara dalam atau monkey voice, suara dalam. Di dalam diri kita, ketika kita mendengarkan orang berbicara, kita ikut bicara di dalam. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ini problem dalam komunikasi ini. Selain tadi ada ngedelete, ngedistorsi, ada kecepatan kita bicara lawan ngingat, ada masalah di map. Ini masalah reflexivity ini adalah masalah ketika di dalam diri kita, kita cenderung mendengarkan yang ada di dalam internal map kita, ketimbang dengan ingin mendengarkan orang lain. Misalkan, kaitannya dengan seorang leader yang komunikatif. Seorang leader yang komunikatif itu bukan yang jago ngomong, Bapak Ibu. Seseorang leader yang komunikatif itu bukan hanya yang jago ngomong dan hanya bisa public speaking, tapi seseorang yang menjadi leader komunikatif itu adalah seseorang leaders yang mampu memahami apa yang menjadi internal map si mitranya. Ini mitranya nih. Ini leaders, ini mitranya. Karena kemudian ketika seorang leaders yang tidak mampu mendengarkan dan tidak mampu memahami, maka ia sudah tidak mampu membangun komunikasi dengan leadernya. Bisa dibayangkan ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan mitra, komunikasi dengan tim kita, maka apa yang terjadi adalah kita tidak mampu menghargai, kita tidak mampu menjadikan seorang mitra ini didengar. Karena boleh jadi kita merasa bahwa kita sudah mendengarkan, tapi ternyata tidak benar-benar memahami. Karena apa tadi? Karena kita sibuk ketika mendengarkan leader atau mendengarkan mitra kita, tim kita, kayaknya nggak gini. Kita ikut ngomong di dalam. Nah itu makanya jadinya belibet. Ya, kita balik lagi, Bapak Ibu. Kalau ada yang tanyakan langsung di chat aja, Bapak Ibu ya, Fran. Ya, siapa? Hal baik apa, pengalaman apa yang menurut Bapak Ibu gagal dalam hal berkomunikasi? Ini yang tadi sinkron masih nyambung sinkron. Tidak dalam kesinkronan. Komunikan tidak memahami apa yang saya sampaikan. Kebanyakan saya gagal dalam berkomunikasi. Demam panggung. Nah, mudah-mudahan dengan paham sekarang bahwa demam panggung itu boleh jadi perkara skill saja Bapak Ibu. Ini kalau kaitannya dengan manggung ya. Manggung ini ngapain juga nih? Kan ini belum jelas. Nah kalau tadi kita bicara internal map ya, kalau dengar kata demam panggung, oh kasih obat Panadol lah tuh. Ya, karena ada kata demam di sini. Spontanitas dengan orang yang belum dikenal, langsung berkomunikasi lalu gagal paham. Hahaha. Ini sudah bisa mentertawai permasalahan, berarti ini sudah lewat masalahnya. Boleh jadi ini udah sukses. Boleh jadi ini udah orang yang sudah bisa berkomunikasi dan udah bisa spontan. Amin. Bayangkan pertanyaannya adalah pengalaman apa yang menurut Anda gagal dalam berkomunikasi, pengalaman bisnis. Nah ini kita perlu belajar sama Bapak yang alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah. Tidak fresh setelah komunikasi karena kurang diperhatikan. Diperhatikan oleh siapa? Sering diam, presentasi yang tidak efektif, pengalaman soal hutang pihutang, dan apa hubungannya soal pengalaman soal hutang pihutang menjadi masalah dalam gagal berkomunikasi. Biasanya bahasa Sundanya, Frans, ada namanya pondok letah. Jadi ada orang yang mungkin
punya kewajiban, tapi jadinya kita nggak berkomunikasi. Perbedaan bahasa, Oh, oke. Bolak-balik bahasa, monoton. Kurang antusias seseorang yang sudah diberikan pemahaman dalam mengaplikasikan. Gagal di saat orang-orang lingkungan tidak merasakan keberadaan kebergunaan saya dalam diri dan lingkungan mereka. Gagal di saat orang-orang dan lingkungan tidak merasakan kebergunaan saya dalam diri dan lingkungan mereka. Ini waktu 5 menit lagi atau 10 menit lagi ya Mas Frans ya. Ini kayak saya tertarik oke. dengan gagal di saat orang-orang dan lingkungan tidak merasakan keberadaan dan kebergunaan saya. Saya masukin self esteem kayaknya masuk nih Frans. Ya, ya kayaknya. Nah, Bapak Ibu, silakan chat kalau ada yang mau ditanyakan. Saya ingin satu arah dulu ini supaya tersampaikan saja dulu tentang komunikasi awal-awal aja dulu, nanti kita jelaskan lagi di batch-batch berikutnya. Karena saya tertarik dengan apa yang disampaikan tentang tadi merasa gagal dan tidak merasa dihargai. Saya ingin menjelaskan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang melihat presentasi saya tentang hal ini. Ini terkait dengan keberhargaan diri kita. Jadi Bapak Ibu, tadi juga ada yang bilang demam panggung, ada yang bilang saya masih belibet ya. Nah, ketika sejak kita lahir, kemudian kita udah terlihat ya whiteboard-nya? Lihat Pak, Oke, lihat. terlihat ya. Jelas. Ketika kita lahir, kemudian kita masuk sekolah dan kita menemukan teman-teman SD, ya, alhamdulillah, kemudian kita bahagia di sana dan bahkan kita naik kelas, bahkan naik jadi SMP. Kemudian kita di SMP dibully. Nah, tadi juga ada kata-kata bullying tuh. Di SMP kita dibully, kita merasa down, kita merasa bete, ya, kita merasa tidak ada apa-apanya, tidak harganya hidup ini, hancur kita. Kemudian kita sekolah, wah diterima di SMP, SMA negeri ternyata. Wah kita bangga lagi, kita terima di SMA. Kemudian di SMA kita pengen motor, pengen punya motor. Ternyata orang tua kita nggak ngasih. Teman-teman kita nih pada pakai motor. Wah kita drop nih, drop jauh banget. Drop jauh banget. Teman-teman udah punya pacar karena udah punya motor. Saya belum punya. Wah drop lagi, makin drop. Oh, saya belajar dengan keras. Saya belajar, kemudian saya akhirnya diterima di Universitas Favorit. Oh, naik lagi. Di sini kita naik jadi Universitas Favorit. Di sini kita nggak punya pacar, bete, tuh kan, pacar, nggak punya motor, di sini nggak punya pacar, tapi di sini saya di universitas. Oh, saya naik, saya bangga. Kemudian saya nikah. Pas sudah nikah, oh ternyata saya qadarullah, saya divorce misalnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Atau di sini kita naik lagi karena kita punya pekerjaan atau karir bisnis yang bagus. Bisnis yang bagus. Kita punya kemampuan, di sini kita punya menikah, ya. Nah, ini tentang apa? Ini tentang yang kita miliki. Kita bekerja masuk di universitas favorit. Ini yang kita mampu. Karena kita belajar. Ini menikah. Ini karena kita punya, memiliki pasangan. Semua ini terjadi naik turun. Tapi tidak serta-merta menaik turunkan harga diri kita. Kita sering sekali naik turun harga diri kita ketika kita merasa memiliki. Ketika kita merasa tidak memiliki atau hancur. Ketika kita merasa tidak dihargai. Ketika kita merasa berprestasi, kita baru merasa pede. Ketika kita pakai motor, baru kita merasa pede. Ketika kita punya mobil, baru merasa pede. Nah, semua ini tentang pede ini tidak serta-merta
tentang harga diri kita atau HD disebut harga diri ya. Karena kemudian harga diri dia sifatnya adalah tidak naik, tidak turun. Ia tidak seperti mata uang naik turun. Harga diri ini tetap Lahir ya Pak ya? walaupun kenapa? Sejak lahir. Sejak lahir ini harga diri tidak berubah. Kita akan senantiasa dihargai, kita senantiasa berharga apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu, karena Allah menjadikan diri kita adalah manusia seutuhnya, manusia makhluk yang mulia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Tapi sering sekali harga diri ini kita gadaikan disebutnya hanya karena apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, apa yang kita be do have ya. Kita miliki, kita mampu dan kita sesuatu yang bukan diri kita. Kita labeli dengan sesuatu yang kita tidak berharga. Padahal itu tidak perlu. Bagaimana caranya supaya kita tetap merasa harga diri? Kita perlu menerima diri dulu. Apakah kita sudah menerima diri ini? Bayangkan, Bapak Ibu sampai sejauh ini, sampai saat ini sudah melewati berbagai ujian, berbagai penderitaan. Wah, penderitaan Bapak Ibu itu sudah lengkap. Hebat saja Bapak Ibu sampai saat ini masih bisa tertawa dengan penderitaan. Karena sudah punya harga diri, sudah menerima. Sebagaimana Bapak Ibu menerima hujan, tidak bisa diapa-apain. Sebagaimana Bapak Ibu menerima saat ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah menjadi seorang yang sekarang sampai seusia sekarang, di posisi sekarang. Dan kita setelah menerima, kita mengapresiasi, sudah belum kita mengapresiasi diri kita sendiri sebelum kita mengapresiasi orang lain, hingga kita menakjubi diri kita sendiri. Maka dengan harga diri yang kita miliki, yang kita sadar bahwa ketika saya belum mampu untuk presentasi, itu hanya sekadar kemampuan saja. Dalam konteks apa? Maka sering sekali ketika ada papur, saya mah nggak pede. Saya akan tanyakan, karena saya tidak bisa menjudgment bahwa nggak pedenya seluruh hidup dia. Nggak pede dalam hal apa? Saya misalnya nggak pede, saya pede dalam membawa motor maupun mobil. Tapi saya nggak pede untuk menerbangkan pesawat terbang. Berarti itu masalah apa? Itu adalah masalah skill. Jadi percaya diri ini bukanlah tentang harga diri. Percaya diri adalah tentang skill, tentang kemampuan. Dan skill ini bisa kita improve, bisa kita latih. Contoh, public speaking. Saya tidak pede di public speaking atau bicara di depan publik. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita berlatih. Kita melakukan latihan. Sehingga apa? Sehingga memiliki skillnya. Dan apa bekalnya? Bekalnya adalah memiliki harga diri bahwa saya menerima bahwa saya belum mampu untuk public speaking. Dan dengan ini saya tetap berharga karena saya belum memiliki kemampuan, tapi saya tetap berharga karena saya mampu untuk belajar. Saya mampu untuk berlatih. Sehingga saya akan mendapatkan skill dan saya akan pede dalam bidang presentasi. Bayangkan, banyak sekali, termasuk saya mungkin, sebelum mengenal ilmu ini, ketika saya tidak percaya diri untuk public speaking, untuk presentasi, wah, saya menganggap seluruh hidup saya gagal. Saya mah tuh bisa public speaking, saya mah nggak bisa presentasi, aduh mundur aja. Setiap ada presentasi mundur dan tidak ingin berlatih, tidak ingin belajar, tidak ingin bertumbuh. Itu yang disebut dengan growth mindset. Jadi kita tidak punya mindset untuk bergerak, bertumbuh, belajar. Karena kita menganggap bahwa diri kita sudah tidak bisa presentasi dan harga diri kita sudah kena. Maka dengan memiliki pemahaman ini, segala sesuatunya kita bisa latih supaya kita mendapatkan skill, dan itu semua bukanlah tentang harga diri kita, tapi tentang kompetensi kita, atau disebutnya dengan self-confidence.
Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya harga diri, sudah menerima diri ini mampu belajar, maka kemampuan kita akan bertambah di kemudian hari. Maka disebutnya self-efficacy ada lagi. Bapak Ibu, sudah jam 9. Ini nanti saya akan ulang-ulang lagi tentang komunikasi. Semoga Bapak Ibu tambah pusing, tambah kalau ngelihat dari kalibrasinya sepi sambil ngudut sambil pusing, Mas Fran. Ini ada kaos mau dibagi-bagi, silakan bagi penanya atau bagi apa Mas Fran dan Kang Miza yang mau membagikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya sedikit resume dulu ya Pak ya. Silakan. Nah, jadi buat Bapak Ibu mungkin tadi Pak Pur ngasih contohnya saya haus, terus apel. Mungkin nggak tahu ya, ada yang berpikiran yang sama dengan saya. Jadi kalau saya berpikirnya seperti ini, oh berarti saya harus bertanya apapun itu ya. Enggak gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya hanya contoh supaya kita bisa menangkap apa sih yang mau dimaksud. Tapi sih lebih poinnya adalah dalam komunikasi ini memang kita secara sadar, yang kebanyakan tidak sadar juga, itu tidak mau mendengarkan tadi kan, poinnya adalah mau mendengarkan gitu loh. Nah, mendengarkan jadi, dan paham apa yang ya, disampaikan, karena bukan berdasarkan pemahaman kita, tapi pemahaman yang dia, dan kita melakukan cek. Oh, yang dimaksud ini bukan, yang dimaksud ini dengan. Ya. Dan malah seringkali kita hanya memasukkan atau mendeliver atau mengatakan merespon apa yang ada dalam pikiran kita aja nih. Padahal mungkin dia berbicara seperti itu, kita respon, padahal mungkin maksudnya bukan itu. Nah, itu sih memang terlihatnya rada tricky, tapi sebenarnya Bapak Ibu pasti kan yang tadi balik lagi ke 5 panca indera itu, Bapak pasti bisa memahami maksudnya, misalnya konteksnya apa. Apa konteksnya prospek, atau konteksnya apa bisnis, atau konteksnya parenting, atau apa maksudnya di keluarga. Nah, itu penting buat kita untuk memahami apa sih ini maksudnya, kalau kita ya mulai agak-agak nggak connect, karena memang bibit dari ini salah satu ya Pak ya, trigger atau bibit dari masalah konflik atau masalah yang terjadi dalam diri kita dan sekitar kita gitu. Jadi jangan salah paham nanti, ketika nanti ada yang ngomong saya haus apa? Lihat dulu konteksnya apa nih. Ketika kelihatannya misalnya lagi olahraga atau misalnya baru datang dari luar terus ke rumah, ya itu kan kayaknya sih udah jelas ya nggak mungkin haus kasih sayang. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada sebelum ini, kita di chat. Ada tuh, bacain chat. Coba dari Saiful Anwar ya. Burhan kan. Assalamualaikum. Oke, boleh ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Siapa nih? Berbicara komunikasi. Kalau bahasa siapa Pak? Dengan siapa Pak? Burhan, Pak. Burhan Kerawang, Pakis Jaya. Siap. Itu kalimatnya memang kalimat umum saat orang berbicara haus. Bisa aja dia haus wanita. Maka di sana muncullah kata distorsi. Sebagai pembicara, memang seharusnya kalimat-kalimat yang memang jelas. Makanya kalau di bahasa Arab ada istilah kalam, kalim, ada kalimah. Ini kan berbicara ke makna balaghah. Jadi ya harus kita pahami, intinya adalah saat memang kita tidak usah terjebak dengan kalimat-kalimat umum tadi. Memang dalam hal diskusi, apalagi kita saat memprospek, itu ada kalanya kita mengambang tapi tidak terarah. Jadi kapan kata-kata yang khusus itu muncul, pada akhirnya ada pressure dan penekanan, pada akhirnya tidak terjadi distorsi. Makanya wajarlah banyak hal-hal yang miskomunikasi yang pada akhirnya mereka tidak tertarik dengan kita. Itu mungkin untuk sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Menambahkan, menguatkan ya. Ya. Atur nuhun. Nah, ini ada dari Pak Saiful Anwar ya Pak. Saya coba bacakan ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang cuek dalam hal sumber daya manusia? Yang di atasnya masih ada tuh, yang hasil pengalaman di lapangan. Itu pertanyaan atau apa? Pak Kardi. Kayaknya curhat sedikit Pak ini Pak Kardi. Hasil pengalaman di lapangan berkomunikasi terkait NMTSI, ring 1 mungkin ya, tetangga menjauh.
kebermanfaatan baik produk maupun bisnisnya disebabkan SDM yang masih di bawah standar. Oke, mungkin SDM-nya yang perlu meningkatkan ya, menjadi ya, di atas standar. ya, Ya, gitu banyak. tadi. Nah ini Saiful Anwar, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang cuek katanya Pak dalam hal sumber daya manusia. Oke. Tuh. Nah, Pak Saiful Anwar, ini kan kalimat pertanyaan ini pun perlu digali nih. Nah, contoh ini kita studi kasus ya dari Pak Saiful Anwar. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang cuek? Nah, cuek ini adalah respon. Jadi komunikasi itu adalah the response you get. Jadi ketika orang-orang di sekitarmu memberikan respon, maka itulah komunikasi yang sedang kita bangun. Contoh misalnya ketika orang marah. Nah, marah ini pasti ada pesan. Ia memilih marah untuk memberikan pesan kepada kita, misalnya marah-marahnya kepada kita. Kita menangkap boleh jadi marahnya atau pesannya. Dan kita memaknai apa? Di dalam diri kita ini, kita memberikan meaning, memberikan makna terhadap setiap apa yang disampaikan atau event atau kejadian. Jadi kita memberikan respon terhadap sebuah kejadian itu adalah berdasarkan makna yang ada di dalam diri kita. Misalnya ketika kita kerja ya, ada bos kita tuh marah-marah. Kita memaknainya bahwa dia tidak suka sama saya tadi ya, tentang harga diri. Tapi kita mampu memilih untuk memberikan makna bahwa sebetulnya apa ya pesannya bos ini marah-marah. Oh, dia kecewa bahwa pekerjaan saya ada yang tidak benar. Berarti dia ada mengharapkan pekerjaan saya lebih baik lagi. Oh, pekerjaan saya lebih baik lagi itu artinya dia perhatian sama saya. Oh, berarti dia itu cara perhatian ke saya itu adalah dengan cara marah-marah seperti itu. Sehingga ketika bos marah-marah, si bos lagi merhatiin saya. Apa ya yang saya kurang? Sehingga ketika kita mampu memahami, maka boleh jadi kejadiannya sama, tapi rasa yang kita keluarkan, respon yang kita berikan itu berbeda setiap orang. Contoh seperti ini. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang cuek? Kita perlu klarifikasi lagi. Cuek ini apa nih? Ya, Kang Saiful, nanti boleh sharing juga di on mic saja kalau misalnya supaya lebih jelas. Karena dalam menjawab pun saya sedang mendemonstrasikan bagaimana komunikasi berlangsung. Boleh jadi saya langsung judgement. Oh Pak, kalau cuek mah coba aja ajak bercanda. Oh Pak, kalau misalnya berkomunikasi dengan orang yang cuek mau coba Bapak deketin lagi. Tapi kan itu berdasarkan internal map saya sendiri. Nah, kita perlu jelas dari Pak Saiful Anwar ini apa yang Saiful terjadi. Anwar. Boleh deh on mic nih Pak Saiful nih. Mau Pak atau kita next dulu mungkin ya ke Itu mau selanjutnya. tuh. Mau ya? Mau di unmute Pak Saiful Anwar lagi pegang rokok kan itu ya. Ya Pak Saiful Anwar ya. Iya. Kalau misalnya saya berarti ini mau judgement nih Frans, mau judgement mau langsung lompat bahwa mungkin, ini masih mungkin berdasarkan pengalaman di internal map saya adalah kita sering sekali menghadapi orang-orang yang cuek, boleh jadi cuek ini adalah sifatnya memang cuek, atau memang kitanya yang belum menunjukkan untuk memahami kecuekan dia sehingga kita belum mendengarkan ketika kita belum rapuh atau membangun hubungan baik. Belum ada pintu untuk membuka, atau jangan-jangan kita tidak penting buat dia. Kita tidak penting buat orang tersebut, sehingga walau sekeras apapun, ya ada penolakan. Penolakan itu terjadi karena hubungan yang tidak baik. Resistance is the lack of rapport. Jadi ketika kita punya hubungan tidak baik, tidak akrab, contoh Bapak Ibu di mall tiba-tiba ada yang datang, Pak ini mau dibeli nggak, misalnya bolpennya atau apa, atau siapa yang tiba-tiba menyerang kita. Kemungkinan ditolaknya berapa persen? Pasti tinggi, 80-90%. Karena apa? Karena belum ada hubungan baik, belum ada rapport. Tapi lain halnya ketika kita, teman SMA aku, ngobrol langsung uplok, udah kesana kesini, ada rapport, ada relationship, kebangun. Di mana sekarang bisnis? Oh, bisnis sekarang saya di TSI. Bisnis apa itu? Oh, bisnis konsumtif harian, produknya ini anak saya tiap hari tinggal mengalihkan belanja saya pribadi, saya referensi. Oh, tertarik, boleh dong. Itu kan terjadi namanya relationship, ada rapport namanya, hubungan baik. Nah kalau cuek ini
Ini tadi Mas Saiful Anwar perlu clarity lagi, tapi insya Allah kalau misalnya cueknya seperti itu, berarti itu menunjukkan kita butuh untuk menunjukkan lebih perhatian lagi. Ya. Pak Kadi luar biasa ilmu Pak Kiai yang keluar. Iya nih, Pak Kiai ini ya tadi maksudnya ya, Pak Kiai 6AB nih. Apa kiat-kiat agar kita bisa memahami kawan bicara kita? Ya tadi, mendengarkan. Sesederhana memahami itu adalah mendengarkan apa yang menjadi internal map atau yang ada di dalam layar pikirnya, dalam peta berpikirnya. Dengan cara apa? Mendengarkan, dan dengan mendengarkan kalau ada yang tidak jelas, yang kita, oh ini maksudnya apa? Ini bukan ya. Misalnya ketika kita mendengarkan, Bapak Ibu, saya katakan, Bapak Ibu pernah dengar tangerine nggak misalnya? Mas Friends tahu tangerine? Baru dengar, Pak. Tangerine apa ya? Nah, tangerine apa ya? Nah, itu berkomunikasi supaya memahami apa yang ada di dalam diri saya. Karena sesuatu informasi itu boleh jadi kita belum tahu, atau kita pernah mendengar dan kita menjudge bahwa itu adalah dalam diri kita sendiri. Misalnya kata cuek nih, saya tidak mau menjawab langsung cuek karena saya butuh tahu cuek yang dimaksud Pak Saiful Anwar apa. Jangan-jangan cueknya adalah bukan cuek dicuekin, tapi cuek orangnya acuh, orangnya selengean misalnya. Bisa saja kan? Nah, itu contohnya tangerine itu adalah buah-buahan. Ya. Kiat-kiatnya untuk memahami kawan bicara, ya kita mendengarkan. Cara mendengarkannya di batch berikutnya kita akan latih mendengarkan dan filosofi tentang mendengarkan. Karena Bapak Ibu panca indera kita ada 5, salah satunya adalah mendengarkan. Mendengarkan itu pertama kita lahir, yang pertama kali aktif panca indera adalah mendengarkan. Itu kenapa kalau yang muslim itu diazanin. Kemudian sebelum kita meninggal, yang terakhir panca indera yang aktif adalah telinga juga, sama, mendengarkan juga. Makanya kita ada yang ditalkin walaupun matanya sudah merem. Ya. Jadi mendengarkan ini menarik. Jadi mungkin kita batch berikutnya, insya Allah saya akan bahas lagi tentang komunikasi supaya Bapak Ibu makin paham. Ditambah dengan ilmu pertama dalam komunikasi yang paling penting adalah mendengarkan. Dan listening ini juga sama, saya sedang belajar juga. Listening, kalau ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Listening itu ternyata bukan hanya mendengarkan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar listening itu adalah mendengarkan, kalau mendengarkan itu namanya hearing. Hearing dan listening apa bedanya? Listening itu adalah dia bukan hanya mendengarkan. Kalau hearing itu dia mendengarkan dan pasif. Terdengar itu hearing, terdengar, heard namanya. Kalau listening dia ada proses di dalam otak kita untuk memproses sebuah informasi menjadi sebuah data menjadi sebuah informasi. Karena boleh jadi kita mendengarkan, kita hearing, terdengar, tapi tidak mendengarkan. Karena mendengarkan itu butuh aktif. Jadi listening itu sesuatu skill Bapak Ibu. Kita sering sekali merasa, salah satu indikatornya adalah mampu mengulangi apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita. Itu listening. Bapak Ibu kalau misalnya lihat orang tua kita itu orang-orang yang listeningnya bagus. Dia mampu mengulang kata-kata ketika ngobrol, meng-acknowledge namanya. Dan dengan sebelum bertanya dia mengulang. Contoh, orang-orang tua dulu tuh misalnya, balik ke mana Kak Sep? Mau kemana Kak Sep? Oh mau ke kampus. Oh mau ke kampus. Kampusnya di mana? Dia ulangi dulu. Bayangkan Bapak Ibu ketika orang kawan bicara kita mengulangi kata-kata kita, persis dengan gesturnya, intonasinya, itu kita akan merasa dipahami, kita merasa didengarkan. Karena itu indikator komunikasi yang jenius, komunikasi yang baik, yaitu dipahami. Nah termasuk ketika kita melakukan prospek, kita melakukan presentasi, boleh jadi orang cuek itu karena kita nggak benar-benar mendengarkan sebagaimana kita ingin memahami. Nah nanti di batch berikutnya kita akan belajar tentang listening. Berusaha jadi pendengar yang baik dari yang cuek atau tunggu mood dari dia. Siap Pak Kadi lagi semangat nih. Silakan Frans untuk membagikan kaosnya karena kita sudah semakin malam dan bapak-bapak kayaknya nungguin kaosnya. Kita kaos saya HD gitu. Pak Maman kapitalin sih kan itu. Ya. Baik. Nah, untuk perkaosan ini kan kita sudah janji ya, kita akan membagikan 3 pieces t-shirt eksklusif dari TSI dan ini akan kita undi. Tapi kita undi tuh sekitar yang masuk ada berapa Kang Mirza? Coba. Yang ngisi link dari ya. Dari berapa orang? Ya, dari yang ngisi link.
Yang ngisi link di Google Forum itu ada 33. Oh, 30. Ada 33. Berarti ini ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum bisa hadir ya. Bisa hadir pada malam ini. Saya juga kebetulan baru hadir lagi, mohon maaf. Ya, ini koneksinya ya. Berapa kali ya? Oke, mungkin Jadi ini ada 33. Baik, mungkin bisa kita langsung undi aja kali ya. Kita putar aja. Oke, Jadi nanti buat Bapak kita Ibu langsung yang putar dipanggil ya. namanya. Siap. Biasa Kang Mirza. Kang Mirzanya perlu hilang lagi, Franz. Iya, oke. Nah, jadi co-host dulu. Udah jadi ya? Udah. Share screen ya. 3 kali ya? Siap-siap. 3 nama ya. 3 kaos. Sudah keluar ya, Pak ya? Sudah. Iya, kita putar. Oke. Diputar, Ini kita mulai sekarang ya. Iya. Agak patah-patah ya muternya ya. Bapak Hasnan Syah Ahmad dengan nomor ID Has 17754. Bentar Ada dulu, nggak Pak ada nggak Hasnannya? nih Pak Hasnannya? Ada Pak Hasnan, mana Pak Hasnannya? Ada. Silakan. Unmute Chat, dulu Pak. Pak Hasnan. Coba Nah, ini ada. di unmute sama di spotlight. Mana, Cing? Mana coba? Oh, bisa gagal nih hadiahnya nih. Waduh, jangan dong. Nah, ini dia Pak Hasnan. Selamat Pak Hasnan. Terima kasih PSI. Jangan Luar dulu biasa. dikasih, tanya dulu. Ujian Apa dulu. tanya dulu? Apa itu? Ujian Oh dulu. iya, pertanyaan dulu. Nah. Kasih kuis dulu. Nggak ketahuan. Pak Hasnan udah tutup poin, Pak. Iya. Kalau dong udah. Udah tutup poin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Pemenang berikutnya. Diputar lagi. Iya, diputar-putar. Nih siapa nih yang ini nggak ada kosong ya? Namanya full semua ya? Ya, namanya full sama. Nah, Oke, siapa dah? ada Yang mendapatkan? Bapak Mum Hidayat. Ada? Dengan nomor Wey. ID PIT 38585. Ada nggak Bapak Momo? Ada nggak? Silakan. Kameranya on. Wah, kameranya on bisa nggak, Pak? Oh, ada ini. Ah, Wow, oh, selamat. Makasih Pak. Oh. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut lagi satu lagi ya. Lanjut, Lia, lanjut. Lanjut. Satu lagi kita putar lagi. Diputar. Siapakah yang beruntung pada malam hari ini? Pak Ngatimin. Pak dengan Ngatimin. nomor ID Ngatimin Lampung. 19041. Mana? Sering banget ya Pak Ngatimin ya. Ngatimin mah Ngatimin ini ada nggak? ada ini ajian khusus. Ada ujian khusus. Mana Pak Ngatimin? Prize Hunter ya. Prize Ada nggak nih? Pak Ngatimin di on kameranya atau kalau nggak ada bisa di ini. Coba. Oh nggak ada. Sepertinya nggak ada. Nggak ada. Sepertinya nggak ada. Nggak ada. Nggak masuk. Nggak masuk kayaknya. Wah. Wah, berarti kita putar terpaksa lagi. harus kita. Oh diputar lagi ya? Harus kita putar lagi ya. Kita putar Oh. lagi nih. Ada target kami Oke, biar udah. keluar semua kaosnya. Kalau nggak potong gaji Udah katanya. ada ini. 70%. Aduh. Oke, udah kelihatan semuanya ya. Oke, kita mulai putar Diputar. lagi. Siapakah yang beruntung Siapa? menggantikan Bapak Ngatimin? Bapak Denny dari Bogor. Denny dari Ada nggak? Bogor. Ada ini. Nah, ini nomor siapa? Pak Denny ada? ID IDE 40441. Ada nggak? Silakan. Mana? Ada? Bukan, kalau Denny Basa Denny itu Basa bukan? Denny Basa itu dari Sukabumi. Ini saya pisahin dari sesuai daerahnya. Oh, pantas ketawa-ketawa Pak Denny Basa ya. Hampir katanya. Hampir. Gak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Oke. Kita putar lagi ya. Kaosnya yang Putar mana? lagi sampai Yang merah atau yang dapat. biru? Ini random Pak. Nanti Random dapatnya bisa merah bisa biru. Nah, sekarang baru ini dia Denny Siapa Basa tuh? dari Sukabumi.
Akhirnya nggak ya. ada skenario ya, nggak ada skenario. Respon. Ya, nggak ada ya. Ya, ini pure mesin ya. Ini pure. Ya. Selamat Pak Deddy. Mana coba Pak Deninya speak up dulu, Alhamdulillah. takutnya live lagi. Ini benar nggak? Nah, Enggak, takutnya Kang tadi Denny. sok mangga speak up. Biasanya Kang Denny pakai jas tuh, rajin. Oh iya. Terima kasih Pak Bud semuanya, Pak Mirza sama Amin. semuanya. Frans. Ya. Alhamdulillah. Saya mencoba untuk listening aja sekarang, Pak. Wah, asik. Oke, mantap. Jangan coba-coba tuh. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih ya. Ada lagi Kang Mirza yang keempat atau cukup 3? Cukup 3 dulu karena di Cukup Jumat 3. pun juga akan ada lagi. Ya. Baik, jadi buat bapak-bapak berarti ya tadi ya yang sudah mendapatkan Iya. 3 t-shirt eksklusif dari TSI, itu nanti syaratnya adalah bagaimana Kang Mirza, coba dijelaskan. Jadi nanti kirim nama dan alamat yang lengkap ke nomor marketing di 0811 1200 8751. Mantap. Langsung akan kami kirimkan ya. Oke, Jangan lupa ya, terima. kirim alamatnya selengkap mungkin. Ya. Siap. Terima kasih Kang Mirza. Ya, sama-sama Kang Frans. Oke, baik. Pak Pur, mungkin ada 2 patah kata yang mau disampaikan sebelum saya closing? Ya. Bapak Ibu, saya ulangi ya dari awal bahwa kita memilih untuk menjalankan sebuah bisnis network marketing di dalam perusahaan TSI yang sudah 10 tahun, yang insya Allah dengan jatuh bangun dan dengan berbagai feedback dari members, yang insya Allah kita fokus karena kita meyakini dan yakin atas apa yang kita yakini tentang sebuah keyakinan bahwa bisnis network marketing adalah unik dengan produk yang unik, yang sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan, maka kita memilih platform di network marketing ini sebagai upaya bagaimana pesan dari Hadratus Syekh bahwa produk ini perlu disebarkan kepada sebanyak-banyaknya umat, sebanyak-banyaknya masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana menyebarkan produk ini melalui sebuah sistem yang terorganisir, yang perusahaannya amanat dan bukan sesuatu yang direncanakan untuk jangka pendek, tapi benar-benar jangka panjang. Nawaitunya yang memiliki noble purpose. Dengan kesungguh-sungguhan, dan kesungguh-sungguhan itu diupayakan dengan salah satunya memiliki izin, patuh taat kepada pemerintah supaya kita aman, nyaman bagi member. Dan dengan semua itu, maka kita pun perlu berupaya untuk membaikkan mulai dari diri kita dulu, sebelum kita mengharapkan orang lain baik, tapi insya Allah mitra-mitra kita, siapapun orang yang kita ajak, siapapun orang yang kita kenalkan, akan melihat bagaimana diri kita. Apakah diri kita sudah mendermakan waktu, perhatian untuk menjadi seorang komunikator yang baik? Apakah kita menjadi seorang members yang kemudian memperkenalkan kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada tetangga kita, kepada teman kita, dengan cara berkomunikasi yang baik, sehingga teman kita, tetangga kita, saudara kita merasa nyaman, merasa bangga berkenalan dengan kita, merasa memiliki hubungan yang hangat dengan diri kita, sehingga hubungan yang baik akan memudahkan apa-apa yang kita upayakan dalam rangka menyebarkan produk ini, dalam rangka mengembangkan bisnis ini. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman yang hari ini sama-sama kita belajar, dan juga dari Bapak-Bapak tadi ada yang sharing, Pak Pandikar juga tadi sharing di chat, silakan Bapak Ibu baca, kita akan saling belajar. Kami dari TSI sangat mengharapkan Bapak Ibu justru yang saling berbagi. Nanti mungkin diharapkan di sini juga ada leaders, ada Pak Ripto nanti akan berbagi tentang strateginya beliau. Nanti juga ada leader-leader lain mungkin yang akan berbagi tentang strategi-strategi maupun tentang keilmuan-keilmuan dalam menjalankan bisnis network marketing. Saya hanya mengisi
kekosongan-kekosongan dari leaders yang mudah-mudahan mendapatkan manfaat walaupun sedikit. Walaupun pusing, walaupun salah paham malam ini tidak apa. Salah-salah yang penting nanti ujung-ujungnya paham. Di next ke depan kita akan belajar lagi tentang komunikasi kalau ada kesempatan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik. Saya akan ulangi lagi bagaimana ternyata dalam komunikasi itu butuh saling memahami. Bukan sekadar untuk memahami berdasarkan internal map kita, tapi kita berusaha untuk memahami kawan bicara kita dengan cara mendengar dan bertanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Fad. Baik. Terima kasih Pak Purnama, dan mungkin kita Bapak Ibu bisa bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Purnama yang sudah mau menyampaikan, memberikan materi ilmunya. Dan itulah Bapak Ibu ruang belajar sinergi pada malam hari ini, Jumat malam ini. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah beratensi, sudah memberikan perhatian, sampai ada tadi beberapa orang yang memberikan. Tadi seperti Bapak Andikar ya, terus ada lagi Bapak tadi saya agak lupa, memberikan resume, artinya benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan. Dan ini juga tadi ada pertanyaan yang terlewat, Pak Yusef Abdullah, bagaimana menjalin komunikasi efektif yang perlu diperhatikan. Ini sama seperti hampir mirip sama Pak Taufik dari Sidoarjo. Jadi ini sebenarnya sudah kita rencanakan, ini bakal ada di batch selanjutnya. Masih kita rangkum karena memang bisa jadi yang tadi itu adalah sebuah pembukaan dulu ya Bapak Ibu ya. Karena materi komunikasi ini sangat-sangat luas sekali seperti itu. Jadi mungkin ditunggu aja di batch selanjutnya, juga di batch minggu depan. Ditunggu, nanti di sosial media kita akan promosikan lagi, kita akan beritahukan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.